Ya, ya tadi satu klip ya, sedikit klip dari band di Jakarta namanya Tokyo Light, dan kebetulan ini ada gitarnya di kita ya, punyanya Bang Stefan ya. Nah, gitarnya Bang Stefan ini cakep banget nih, ada gambar-gambarnya. Nah, tapi Bang Stefan minta gitarnya di refret ya, karena fretnya sudah mulai aus ya. Nah, bisa kita lihat tuh sudah mulai ada yang flat, ada yang sudah mulai kemakan tuh, agak haus banget ya. Ya sebenarnya masih bisa di leveling, tapi ini ausnya udah cukup dalam. Kalaupun kita leveling, kemungkinan fretnya terlalu tipis nanti, dan kita mainnya itu kurang enak lah. Seperti kalau kita tekan fretnya itu langsung berasa keset di fretboardnya. Oke, kita langsung masuk ke proses. Kita bongkar dulu gitarnya, kita kedorin senarnya, kita potong senar lamanya biar cepet. Oke, setelah senarnya yang di neck kita buka, sekarang kita keluarkan senarnya lewat belakangnya. Kalau susah kita buka ininya, cover spring tremolonya. Nah, kalau udah dibuka begini kan lebih enak dia ngeluarin senarnya. Nah, gampang. Oke, langsung kita masuk tahap mencabut fret. Mencabut fret di sini saya menggunakan metode memanaskan fret dengan timah solder ya, biar kayunya sedikit melembek ya. Jadi kalau kita tarik keluar fretnya, chipping di fret slotnya itu jadi minim. Nah, tidak lupa diketuk-ketuk fret slotnya supaya chipping yang mau keluar tadi bisa masuk lagi ke dalam. Nah, ini karena fretboardnya maple, jadi yang pertama sekali saya gunakan itu tang cutter yang gede untuk mencabut di awal ya, supaya fretnya lebih mudah diangkat dikit. Karena di fretboard maple ini cukup keras ya untuk mencabut fretnya. Nah, setelah pakai tang yang besar, saya menggunakan tang yang kecil. Nah, dengan cara dia dijepit aja, dijepit sampai dari ujung ke ujung. Nah, jadi minim chippingnya, jadi aman. Nah, sekarang kita lihat radius fretboardnya. Di sini radius fretboardnya rata 10 inch ya. Sudah saya cek juga sebelumnya, dari fret 1 sampai fret terakhir itu radiusnya adalah 10 inch. Nah, sekarang kita masuk dalam tahap mempersiapkan fretnya ya. Yang pertama, saya mempersiapkan fretnya ini dengan sesuai radius fretboardnya ya, yaitu 10 inch. Nah, fret yang digunakan di sini adalah Jazzcar dengan ukuran 47/104. Nah, dan bahan materialnya adalah nickel silver. Nah, kalau fret yang nickel ini ya cukup mudah sekali ya untuk di bending ya. Jadi sekali dua kali masuk alat bending sudah langsung ketemu 10 inch. Nah, sekarang kita masuk tahap fitting fret di fretboard ya. Nah, yang pertama itu kakinya saya sesuaikan ya, sesuai lebar fretboardnya. Nah, ini tang yang bergagang warna merah ini membuat saya harus menghemat atau nasi kecap ya, karena cukup mahal harga tangnya. Kalau nggak salah 2 jutaan lah saya beli. Tapi ini tang ini cukup membantu ya, bisa mempercepat pekerjaan dalam memotong kaki fret. Jadi kaki fret itu nggak terlalu tembus keluar, jadi ngepas dengan ukuran fretboardnya. Dan hasilnya saya dalam membevel atau meratakan ujung fretnya itu terhadap pinggiran fretboard itu
tidak perlu banyak makan waktu. Nah, tahap fitting ini kakinya pertama saya potong, saya sesuaikan panjangnya dengan fretboard, saya lebihin 1-2 mili, dan kaki fretboard yang ujungnya juga menyesuaikan lebar fretboard. Nah, setelah itu saya masukkan dalam ini slot persiapan fret ya. Nanti kita akan langsung pasang. Jadi kaki fretnya itu nggak terlalu keluar banget ya dari lebar fretboardnya, jadi lebih menghemat waktu dalam membevel ujung fretnya. Ya, sekarang kita masuk dalam tahap pemasangan. Tidak lupa fret slotnya kita isi dengan wood glue. Nah, setelah diisi dengan wood glue, kita pasang fretnya dengan cara ditekan sedikit supaya nempel aja dulu ya. Lalu kita press dengan clamshell. Ngepresnya nggak perlu terlalu kenceng-kenceng banget, jadi dilihat fretnya sudah rapat, baru clamshell-nya bisa dilepas. Indikator fretnya sudah rapat bisa kita lihat ya. Setelah kita pasang fretnya, lalu kita press, itu ada beberapa sedikit lem wood glue-nya ya, agak belebar keluar. Langsung kita bersihkan ya, supaya nggak membekas kalau sudah mengering. Nah, ini pemasangan fret ya secara lebih dekat ya. Ini sudah fret-fret akhir ya, 3 fret terakhir langsung saya syuting lebih dekat ya. Nah, kita isi wood glue nya dulu, ditekan aja pakai tangan. Nah, setelah ditekan, kita bersihkan sisa-sisanya sedikit. Setelah lemnya sudah bersih, langsung kita masukkan fretnya ya. Sesuaikan panjang kakinya dengan lebar fretboard, ditekan sedikit. Setelah terpasang sedikit, dia langsung kita press menggunakan clamshell ya. Cowl yang saya gunakan itu, atau cowl insertnya saya gunakan itu yang 10 inch ya, sesuai ukuran radius fretboardnya. Nah, setelah kita tekan, kita press, nah kelihatan tuh lemnya ada yang keluar, jadi tandanya fretnya sudah rapat, sudah masuk dengan baik. Dan tidak lupa sisa-sisa lemnya langsung dibersihkan ya. Yang pertama ini saya menggunakan kain lap yang sedikit lembab ya, atau sedikit basah, lalu saya keringkan menggunakan lap yang kering biar lebih bersih tanpa bekas noda-noda lem kayunya atau wood glue.
setelah dipasang fretnya tidak lupa kita potong sisa-sisanya dengan menggunakan tang ini ya, end nip ya, atau cutter nip. Jadi kita potong fretnya serapat mungkin dengan sisi pinggir fretboardnya supaya ngebevelnya juga lebih cepat ya, nggak terlalu lama kita ngebevelnya. Nah, kalau motong fret nickel mah enak aja dah menggunakan tang ini, tapi kalau stainless itu cukup memakan tenaga. Ya, sekarang kita masuk dalam tahap ngebevel. Jadi sebelum ngebevel ini pinggiran fretboardnya dilapisi dengan masking tape. Nah, kita bevel pelan-pelan, dan kalau masking tape-nya sudah mulai rontok karena kita melakukan tahap proses bevel, berarti ujung fret kita di neck gitar kita sudah mulai rata ya. Dan masking tape ini juga berfungsi untuk melindungi pinggiran fret itu supaya tidak lecet ya, terkena kikir. Oke, sekarang masuk dalam tahap bevel miring ya, menggunakan blok bevel yang terbuat dari bahan teflon ya. Jadi permukaan fret itu nggak bakalan langsung ke habis ya, jadi permukaannya licin juga, jadi memudahkan dalam pekerjaan dalam bevel miring fret. Ya, ini saya pastikan kemiringannya seragam ya, menggunakan penggaris atau seringan ruler. Jadi kalau dia belum seragam, kita beveling miring lagi ya. Nah, kita masuk dalam tahap leveling fret. Nah, sebelum kita leveling, kita tandai menggunakan spidol permanen. Ini menjadi indikator kita
apakah leveling kita benar atau belum. Nah, kalau leveling thread ini menggunakan tanda spidol itu, kalau threadnya kegerus maka spidolnya akan kehapus ya, ikut kegerus juga. Tapi kalau ada beberapa thread yang belum kehapus sempurna spidolnya atau belum kegerus, itu menandakan thread kita belum merata sempurna ya. Jadi kita masih butuh leveling sedikit lagi supaya dia rata. Nah, sekarang bisa kita lihat ya, tanda spidolnya sudah hilang ya, sudah rata. Nah, kita langsung masuk tahap proses crowning. Ya, setelah proses thread crowning selesai, sekarang kita masuk ke tahap thread and dressing menggunakan kicker flat yang halus ya, kecil. Yang punya saya ini kicker flatnya yang kecil, jadi lebih memudahkan menjangkau sudut-sudut threadnya ya. Oh iya, setelah thread and dressing sudah selesai, kita haluskan permukaannya dengan menggunakan aplas yang kasar ya, itu gridnya kalau nggak salah ini saya menggunakan grid 600. Kita rapikan pinggirannya, lalu permukaannya satu persatu dari thread 1 sampai thread terakhirnya. Ya, setelah menggunakan amplas yang kasar atau grid 600, kita langsung masuk ke grid 1000, jadi langsung kelihatan halus threadnya.
Nah, langsung setelah selesai itu langsung kita gunakan amplas fret yang menggunakan grade 2000. Jadi lebih menghaluskan permukaan fret. Ketika kita poles dia langsung kinclong. Setelah menggunakan grade 2000 kita langsung menggunakan steel wool ya untuk tahap pemolesan pertama. Jadi steel wool yang di sini saya gunakan steel wool yang paling halus, jadi nggak bakalan menyakiti ujung jari kita ya. Nah, setelah selesai kita poles menggunakan steel wool, sekarang kita lihat hasilnya, hasil tahap pemolesan pertama. Fretnya sudah mulai kinclong ya atau mengkilap, dan tentunya sudah mulai licin. Nah, sekarang kita masuk tahap pemolesan atau buffing. Di sini saya langsung menggunakan metal polish ya. Nah, setelah kita oles-oles secukupnya aja, kita taruh dari ujung ke ujung, semua permukaannya terolesi dengan baik. Lalu kita buffing menggunakan mesin buffing ya, mini grinder namanya. Jadi mini grinder ini saya ganti kepalanya menggunakan wool polish atau wool buffing. Kita buffing ujung fretnya dan permukaannya langsung. Nah, langsung kelihatan hasilnya mengkilap dan licin. Ya, ini adalah hasil dari tahap buffing kita tadi ya. Fretnya sudah lebih mengkilap ya, licin, fret baru gitu loh. Nah, silahkan nikmatin ya, pelan-pelan aja. Kalau mau melihat lebih detailnya, nanti di ujung video saya sertakan foto slide ya. Di situ bisa lebih detail lagi melihatnya ya.
Ya, setelah necknya terpasang di body juga sudah saya clean up tadi ya. Sekarang kita pasang senarnya. Sini menggunakan PRS ini ya, tipe yang signature, ukurannya 1045. Nah, kita masukkan satu persatu lewat belakang gitu ya. Oke, ini saya tampilkan cara pemasangan senar ya. Buat teman, mudah-mudahan berguna buat teman-teman yang bingung cara memasang senar gitarnya gimana yang baik dan benar ya. Nah, di sini kan kebetulan Pentastar atau Kestar ini menggunakan headstock yang lurus ya, atau strike headstock ya. Nah, yang pertama nih kita lihat tarik senarnya, hitung 2 tuner, langsung potong ujungnya, masukkan gulung, dan gulungan pertama itu di atas dulu senar, yang di atas ujung senar, lalu giring gulungan senar itu ke ujung yang bawahnya. Jadi senarnya itu saling mengunci, jadi tidak bakalan lepas lagi dari tuning patchnya atau barrel tuning patchnya. Senarnya lebih mengunci di situ karena saling bertumpang tindih, jadi dia lebih aman. Dan jangan lupa kalau menggulung senar itu jangan terlalu banyak gulungannya. Kalau terlalu banyak gulungannya bisa jadi nanti kalian mentuning gitar kalian itu selalu gampang fals ya, gampang berubah-ubah atau tidak stabil. Oke, setelah kita setting necknya, string action dan intonasi dan lain-lainnya juga, sekarang kita cek sound satu persatu fretnya. Sekarang kita cek bendingnya gimana. Kita cek aman semua dan gitar ini siap lagi dipakai untuk berkarya. Buat Bang Stefan, terima kasih banyak Bang sudah mempercayakan gitarnya untuk di refret di Ginta Bass and Guitar Care. Semoga setelah pasca gitar ini di refret akan ada karya terbaru dari Bang Stefan di bandnya Tokyo Light. Terima kasih banyak Bang. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jika ingin ada yang bertanya, silahkan isi kolom komentar. Dan terima kasih juga jika sudah ada yang memberikan like, subscribe, dan men-share video ini. Terima kasih banyak. Dan ini saya tampilkan foto slide. Selamat menikmati.